Ada rahasia apa hari ini? Temukan jawabannya cuma di channel Neng Imas. Sebelum kita bongkar semuanya, yuk dukung channel ini dengan cara klik subscribe dan like video ini ya. Jangan lupa tinggalkan jejak dari kota mana kalian berasal. Aku selalu patuh pada suamiku untuk tidak pernah membuka pintu kamar di ujung lorong. Namun, saat anakku hilang tanpa jejak, aku nekat mendobraknya. Bukan debu yang menyambutku, melainkan altar darah mengerikan yang memajang rahasia paling kelam milik suamiku. Hari itu adalah awal yang baru bagi keluarga kecil kami. Suamiku akhirnya berhasil membeli sebuah rumah besar bergaya peninggalan zaman dulu yang berlokasi agak jauh dari hiruk-pikuk pusat kota. Rumah itu sangat megah, dengan pilar-pilar kokoh yang menyangga teras depan dan halaman belakang yang begitu luas. Suamiku bilang, ini adalah rumah warisan luhurnya yang akhirnya berhasil ia beli kembali setelah bertahun-tahun jatuh ke tangan orang lain. Aku tentu saja merasa sangat terharu dan bangga padanya. Sebagai seorang istri, melihat suamiku sukses dan bisa memberikan tempat tinggal yang begitu nyaman untukku dan anak laki-lakiku yang baru berusia 5 tahun, adalah sebuah kebahagiaan yang tak ternilai harganya. Saat mobil kami memasuki pekarangan, anakku langsung berlarian dengan riang. Ia merentangkan tangannya, mengelilingi air mancur kering yang ada di tengah taman. Suamiku tersenyum lebar melihat tingkah jagoan kecil kami. Ia merangkul pundakku dengan hangat dan mengecup keningku perlahan. Ia berbisik bahwa semua ini adalah hasil kerja kerasnya demi masa depan kami berdua, dan terutama demi masa depan anak kami satu-satunya. Aku mengangguk pelan, merasa menjadi wanita paling beruntung di dunia memiliki sosok kepala keluarga yang begitu penyayang dan bertanggung jawab. Namun, di balik semua kesempurnaan hari pertama itu, ada satu hal yang langsung ditekankan oleh suamiku sesaat setelah kami membawa masuk barang-barang ke lantai 2. Rumah ini memiliki sebuah lorong panjang yang memisahkan kamar utama kami dengan deretan kamar tamu. Di ujung lorong yang pencahayaannya agak redup itu, terdapat sebuah pintu kayu jati beralur ukiran kuno yang tampak sangat tebal dan berat. Pintunya tertutup rapat, dilengkapi dengan sebuah gembok kuningan yang sudah berkarat. Suamiku memanggilku dan anakku untuk berdiri di pangkal lorong. Wajahnya yang semula hangat dan penuh senyum tiba-tiba berubah menjadi sangat serius. Tatapannya menajam saat menunjuk ke arah pintu di ujung lorong tersebut. Ia berjongkok, menyamakan tingginya dengan anak kami, lalu menatap mata bocah kecil itu lekat-lekat. Dengar kata ayah, iya. Kamu boleh bermain di mana saja di rumah ini. Di taman, di ruang tamu, atau di garasi. Tapi, kamu tidak boleh pernah mendekati atau bermain di dekat pintu ujung lorong itu. Mengerti? Ucap suamiku dengan nada yang sangat tegas, nyaris terdengar seperti sebuah ancaman halus. Anakku yang polos hanya mengangguk pelan, sedikit terkejut dengan perubahan nada suara ayahnya. Setelah itu, suamiku berdiri dan menatapku. Ia menggenggam kedua tanganku dan menjelaskan alasannya. Ia mengatakan bahwa ruangan di balik pintu itu adalah bekas gudang tua yang struktur lantainya sudah sangat rapuh dan lapuk dimakan rayap. Ruangan itu penuh debu tebal, sarang laba-laba beracun, dan material bangunannya bisa runtuh kapan saja jika diinjak. Ia sengaja menggemboknya agar tidak ada yang masuk sampai ia menyewa tukang khusus untuk merenovasinya bulan depan. Sebagai istri yang sangat mempercayai suaminya, aku mengangguk tanda setuju tanpa ada rasa curiga sedikit pun di hatiku. Alasan yang ia berikan sangat masuk akal. Lagi pula, rumah ini memang bangunan tua yang wajar jika memiliki beberapa bagian yang rusak dan berbahaya. Aku berjanji padanya untuk selalu mengawasi anak kami agar tidak bermain di dekat sana, dan aku sendiri pun tidak memiliki niatan sedikit pun untuk mengurus ruangan kotor tersebut. Hari-hari pertama kami lewati dengan penuh tawa, tanpa menyadari bahwa larangan itu adalah gerbang menuju mimpi buruk yang tak pernah kubayangkan seumur hidupku. Bulan-bulan pertama tinggal di rumah besar itu terasa seperti mimpi yang menjadi kenyataan. Bisnis suamiku meroket tajam dengan cara yang nyaris tak masuk akal. Pesanan untuk perusahaannya datang dari mana-mana, tender besar selalu ia menangkan, dan rezeki seolah mengalir tanpa henti bak air bah. Kami hidup dalam kenyamanan dan kemewahan yang luar biasa. Namun, perlahan tapi pasti, aku mulai menyadari ada beberapa kebiasaan suamiku yang berubah drastis seiring dengan bertambahnya kekayaan kami. Ada satu rutinitas ganjil yang tak pernah ia lakukan sebelumnya, dan itu selalu terjadi pada malam-malam tertentu, tepatnya setiap malam Jumat Kliwon. Pada malam-malam tersebut, suamiku selalu pulang lebih awal, membersihkan diri,
lalu mengunci dirinya di ruang kerja yang ada di lantai bawah. Ia melarang keras aku dan anakku untuk turun ke lantai bawah dengan alasan ia sedang menyelesaikan laporan keuangan yang sangat penting dan membutuhkan konsentrasi penuh. Awalnya aku tidak mempermasalahkan hal itu, menganggapnya sebagai risiko dari pekerjaan yang semakin besar. Namun, suasana rumah selalu terasa sangat dingin dan mencekam setiap kali malam itu tiba. Keganjilan tidak berhenti sampai di situ. Anakku yang biasanya ceria dan mudah tertidur lelap, mulai sering terbangun di tengah malam sambil menangis histeris. Ia sering mengigau tentang sosok menyeramkan yang mengganggunya. Suatu sore, saat aku sedang menemaninya mewarnai di ruang tengah, ia menyodorkan sebuah kertas gambar yang membuat darahku berdesir. Ia menggambar sebuah pintu berwarna coklat gelap, dan dari bawah celah pintu itu, muncul bayangan hitam tinggi besar dengan mata merah menyala. "Ibu, ini teman ayah," ucap anakku dengan suara pelan, matanya menatap lurus ke arah kertas itu. Teman ayah tinggal di ujung lorong. Kalau malam, dia suka bernyanyi memanggil namaku. Jantungku berdegup kencang mendengarnya. Aku mencoba tersenyum senatural mungkin dan mengusap rambutnya, mengatakan bahwa itu hanyalah mimpi buruk karena ia terlalu banyak menonton film kartun monster. Aku menyembunyikan gambar itu dan mencoba melupakan ucapan polosnya, menekan jauh-jauh rasa tidak nyaman yang mulai merayapi tengkuku. Namun, puncaknya terjadi pada suatu malam ketika hujan turun sangat deras. Suamiku tidak ada di rumah. Ia mengabarkan bahwa ada pertemuan mendadak dengan klien dari luar kota dan baru akan pulang menjelang pagi. Sekitar pukul 2 dini hari, aku terbangun karena merasa haus. Aku beranjak dari ranjang dan melangkah keluar kamar. Saat aku berjalan melewati lorong lantai 2 menuju tangga, langkahku mendadak terhenti. Udara di lorong itu terasa sangat beku. Dan yang paling mengejutkan, hidungku mencium aroma yang sangat pekat dan menyengat. Itu bukan bau debu atau kayu lapuk, melainkan aroma kemenyan yang dibakar. Mataku tertuju pada pintu kayu di ujung lorong. Dari balik celah bawah pintu tersebut, aku bisa melihat pendaran cahaya kemerahan yang temaram, berkedip-kedip seperti pantulan cahaya lilin. Bukan hanya itu, telingaku sayup-sayup menangkap suara senandung lirih. Suara itu serak, parau, dan menggumamkan kata-kata dalam bahasa yang sama sekali tidak aku pahami. Rasa penasaran dan ketakutan bercampur aduk di dadaku. Kakiku seolah bergerak sendiri, melangkah pelan mendekati pintu terlarang itu. Semakin dekat, bau kemenyan itu semakin membuatku mual, dan suara senandung itu terdengar semakin jelas. Tanganku gemetar saat perlahan terulur, meraih kenop pintu kuningan yang terasa sedingin es. Aku berniat memutar kenop itu sedikit saja, hanya untuk mengintip dari celahnya. Baru saja jari-jariku menyentuh kenop, sebuah tangan besar dan dingin tiba-tiba mencengkeram pundakku dari belakang dengan sangat kuat. Aku terkesiap dan nyaris berteriak. Saat aku menoleh, aku melihat suamiku berdiri di sana. Wajahnya pucat pasi, matanya membelalak menatapku dengan sorot yang tak pernah kulihat sebelumnya. Sangat gelap dan dipenuhi amarah. "Apa yang sedang kamu lakukan di sini?" Desisnya dengan nada suara yang sangat rendah dan dingin, sama sekali tidak terdengar seperti suamiku yang penyayang. Cengkeramannya di pundakku semakin menguat hingga membuatku meringis kesakitan. Pagi itu dimulai dengan keheningan yang terasa sangat janggal dan mencekik. Sinar matahari pagi menembus celah gorden kamarku, namun udara di dalam rumah entah mengapa terasa lebih dingin dari biasanya. Kepalaku masih berdenyut nyeri akibat kejadian semalam, saat suamiku tiba-tiba muncul di lorong dan mencengkeram bahuku dengan tatapan penuh amarah. Ia telah menyeretku kembali ke kamar tanpa banyak bicara, mengabaikan semua pertanyaanku tentang bau kemenyan dan cahaya merah dari balik pintu terlarang itu. Ia hanya beralasan bahwa aku sedang kelelahan dan berhalusinasi. Namun, insting keibuanku mengatakan ada sesuatu yang sangat salah di rumah ini. Aku beranjak dari ranjang yang kosong. Suamiku rupanya sudah bangun lebih dulu. Aku merapikan pakaianku dan bergegas berjalan menuju kamar anakku yang terletak di sebelah ruang keluarga di lantai 2. Setiap pagi, sudah menjadi rutinitasku untuk membangunkannya, memandikannya, dan menyiapkan sarapan kesukaannya. Sambil tersenyum menyingkirkan sisa ketakutan semalam, aku memutar kenop pintu kamarnya dan melangkah masuk. "Sayang, ayo bangun, sudah pagi," ucapku dengan nada lembut. Namun, kalimatku menggantung di udara. Tempat tidur berlapis spray bermotif mobil-mobilan itu kosong. Selimutnya tersingkap berantakan,
dan bantalnya tergeletak di lantai. Aku terdiam sejenak, mengira anakku mungkin sedang bermain peta umpet seperti kebiasaannya di pagi hari. Aku membungkuk untuk melihat ke kolong tempat tidur, lalu berjalan memeriksa ke dalam lemari pakaiannya, dan membuka pintu kamar mandi di dalam kamarnya. Kosong. Tidak ada siapa-siapa di sana. Jendela kamarnya pun tertutup dan terkunci rapat dari dalam. Sama sekali tidak ada tanda-tanda seseorang masuk dari luar. Kepanikan mulai merayap naik ke dadaku. Jantungku berdebar semakin kencang seiring dengan langkahku yang mulai tergesa-gesa menyusuri setiap sudut lantai 2. Aku meneriakkan namanya berulang kali, suaraku memantul di dinding-dinding rumah besar ini, namun tidak ada satupun balasan yang kudengar. Aku setengah berlari menuruni tangga menuju lantai 1, napasku mulai memburu. Di ruang makan, aku menemukan suamiku sedang duduk santai di kursi kebesarannya. Ia sedang menyesap kopi hitamnya sambil membaca berita dari ponsel, seolah tidak ada hal buruk yang sedang terjadi. Wajahnya begitu tenang, kontras dengan penampilanku yang sudah acak-acakan dan gemetar karena panik. "Mas, anak kita di mana?" "Dia tidak ada di kamarnya. Aku sudah mencarinya ke seluruh lantai 2 tapi dia tidak ada," seruku dengan suara bergetar menahan tangis. Suamiku meletakkan cangkir kopinya dengan gerakan yang sangat lambat. Ia menatapku dengan sorot mata datar yang anehnya membuat bulu kuduku berdiri. "Tenanglah, Ibu. Jangan melebih-lebihkan keadaan. Dia pasti hanya sedang bermain di suatu tempat. Kau tahu sendiri kan dia suka bersembunyi di taman belakang atau di balik gorden ruang tamu." "Tidak. Ini berbeda. Aku sudah mencarinya kemana-mana dan perasaanku sangat tidak enak." Jeritku, air mata akhirnya tumpah membasahi pipiku. Aku berlari keluar rumah, mengelilingi taman depan, garasi, hingga ke halaman belakang yang luas. Aku bertanya kepada satpam kompleks yang sedang berpatroli, namun ia mengaku sama sekali tidak melihat anak kecil keluar dari gerbang rumah kami. Perasaanku hancur lebur. Tanpa mempedulikan suamiku yang terus menyuruhku tenang, aku langsung mengambil ponselku dan menelepon kantor polisi. 20 menit kemudian, sirine mobil polisi memecah kesunyian lingkungan perumahan kami. Beberapa petugas berseragam segera menyebar ke seluruh penjuru rumah untuk melakukan pencarian besar-besaran. Mereka memeriksa setiap lemari, setiap ruangan bawah tangga, hingga keselokan di luar rumah. Seorang detektif berpakaian preman mewawancarai kami berdua di ruang tamu. Aku menceritakan semuanya sambil menangis terseduh-seduh, sementara suamiku menjawab setiap pertanyaan polisi dengan nada bicara yang terlampau tenang dan meyakinkan. "Apakah ada ruangan di rumah ini yang belum kami periksa, Pak?" tanya detektif itu sambil mencatat sesuatu di buku kecilnya. "Semua sudah diperiksa, Pak. Kecuali satu ruangan di ujung lorong lantai 2, jawab suamiku lancar. "Itu bekas gudang tua. Pintunya digembok karena lantainya lapuk dan berbahaya. Kuncinya sudah lama hilang. Lagi pula, pintunya terbuat dari kayu jati tebal yang sangat berat. Tidak mungkin anak berusia 5 tahun bisa membongkar gembok itu atau masuk ke sana sendirian." Detektif itu mengangguk paham dan tampak sangat mempercayai penjelasan logis suamiku. Mereka sempat memeriksa gembok besar yang berkarat di pintu itu, lalu menyimpulkan bahwa ruangan itu memang tidak tersentuh. Sepanjang hari itu pencarian dilakukan tanpa membuahkan hasil sedikit pun. Anak kandungku, darah dagingku satu-satunya, menghilang tanpa jejak dari dalam rumahnya sendiri seolah ditelan bumi. Di tengah keputusasaan yang menghancurkan jiwaku, aku menyadari satu hal yang mengerikan. Suamiku sama sekali tidak meneteskan air mata. Malam ketiga sejak anakku menghilang, suasana rumah ini terasa seperti sebuah kuburan raksasa. Polisi telah menghentikan pencarian aktif di sekitar rumah dan memperluas radius pencarian keluar kota, menganggap ini mungkin kasus penculikan meskipun tidak ada permintaan tebusan yang masuk. Aku tidak bisa makan, tidak bisa tidur, dan mataku sudah membengkak karena terus-menerus menangis hingga air mataku nyaris mengering. Aku hanya bisa duduk meringkuk di sofa ruang keluarga, memeluk erat baju tidur bergambar robot milik anakku yang masih menyisakan aroma tubuhnya. Menjelang tengah malam, suamiku tiba-tiba turun dari kamarnya dengan mengenakan jaket kulit tebal. Wajahnya tampak terburu-buru dan sedikit tegang. Ia mendekatiku yang sedang duduk mematung di sofa, lalu menyentuh pundakku dengan dingin. "Aku harus pergi keluar kota malam ini," ucapnya tanpa basa-basi. "Ada seorang kenalan yang merekomendasikan orang pintar.
Seorang paranormal sakti yang mungkin bisa melihat keberadaan anak kita secara gaib. Kau tetaplah di rumah, kunci semua pintu. Polisi akan berpatroli di depan kompleks. Aku mungkin baru akan pulang besok siang. Sebelum aku sempat memprotes atau bertanya lebih jauh, ia sudah berbalik dan berjalan cepat menuju pintu depan. Suara deru mesin mobilnya memecah keheningan malam, lalu perlahan menjauh hingga akhirnya menghilang di telan kesunyian. Kini, aku benar-benar sendirian di dalam rumah tua yang besar dan mencekam ini. Hujan gerimis mulai turun di luar, mengetuk-ngetuk kaca jendela ruang tamu dan menciptakan bayangan-bayangan panjang dari lampu jalanan. Aku menundukkan kepala, membenamkan wajahku ke baju anakku dan kembali terisak pelan. Namun, di tengah isak tangisku dan suara rintik hujan, telingaku tiba-tiba menangkap sebuah suara lain. Suara itu sangat pelan, sangat samar, tetapi entah mengapa langsung menghentikan aliran darah di tubuhku. Aku mengangkat kepala, menahan napas, dan menajamkan pendengaranku. Suara itu berasal dari lantai 2. Lebih tepatnya, dari ujung lorong. Itu bukan sekadar suara decitan kayu atau angin yang masuk melalui celah atap. Itu adalah suara isak tangis anak kecil. Ibu! Ibu! Panggilannya terdengar begitu lirih, serak, dan penuh dengan rasa sakit yang menyayat hati. Jantungku seakan berhenti berdetak selama beberapa detik sebelum akhirnya bergemuruh dengan hebat. Itu suara anakku. Aku sangat mengenali suaranya. Dia tidak diculik keluar kota. Dia ada di sini, di dalam rumah ini. Dia berada di balik pintu kayu jati yang selama ini dilarang keras oleh suamiku untuk kudekati. Semua rasa takut, lemas, dan keraguan yang menguasaiku selama 3 hari ini mendadak sirna tak berbekas. Akal sehatku yang selama ini selalu patuh dan tunduk pada perintah suamiku sepenuhnya dikalahkan oleh naluri primitif seorang ibu yang mendambakan anaknya kembali. Persetan dengan lantainya yang rapuh. Persetan dengan kemarahan suamiku nanti. Jika anakku ada di dalam sana, aku akan menembus tembok beton sekalipun untuk mengeluarkannya. Aku berlari ke dapur, mencari sesuatu yang bisa kugunakan untuk menghancurkan gembok berkarat itu. Pisau daging terlalu kecil, palu biasa tidak akan cukup kuat. Aku lalu berlari menembus hujan gerimis menuju garasi samping yang tidak dikunci. Di antara tumpukan perkakas mobil, mataku tertuju pada sebuah linggis besi yang sangat panjang, tebal, dan berat. Ujungnya tajam dan kokoh. Tanpa berpikir panjang, aku meraih linggis itu. Benda itu sangat berat bagi seorang wanita sepertiku, tapi adrenalin dan amarah memberikan kekuatan yang tak pernah kumiliki sebelumnya. Dengan napas memburu dan tangan menggenggam erat linggis besi itu, aku berlari menaiki tangga menuju lantai 2. Suara tangisan anakku terdengar semakin jelas seiring langkahku mendekati pintu di ujung lorong. Bau kemenyan yang sempat kucium beberapa malam lalu kini kembali menguar dengan sangat kuat, bercampur dengan aroma anyir yang membuat perutku mual. Ibu datang, sayang. Bertahanlah, teriakku serak. Aku berdiri tepat di depan pintu kayu jati beralur aneh tersebut. Tanpa ragu sedikit pun, aku mengangkat linggis besi yang berat itu tinggi-tinggi melewati kepalaku. Dengan seluruh tenaga yang kumiliki, dengan seluruh rasa putus asa dan cinta seorang ibu, aku mengayunkan linggis itu sekuat tenaga menghantam tepat di bagian gembok kuningan dan engsel pintunya. Brak! Suara benturan logam berdenting keras memekakkan telinga. Gembok itu penyok, namun belum terlepas. Kayu jati di sekitarnya mulai retak. Aku tidak peduli tanganku terasa kebas dan perih akibat pantulan benturan tersebut. Aku mengangkat linggis itu lagi dan menghantamkannya untuk yang kedua, ketiga, dan keempat kalinya. Kayu tebal itu mulai berderak hancur. Serpihannya beterbangan mengenai wajah dan lenganku. Sambil terus menangis dan mengayunkan besi mematikan itu, aku menghancurkan pintu yang menyembunyikan kebohongan suamiku. Pada hantaman keenam yang kusertai dengan sebuah jeritan panjang, engsel pintu tua itu akhirnya patah seutuhnya. Gembok hancur berkeping-keping. Pintu kayu jati itu terbuka dengan kasar, berdeba menabrak dinding di bagian dalamnya. Linggis di tanganku perlahan merosot saat mataku membelalak menatap apa yang ada di balik pintu tersebut. Pemandangan yang menyambutku di balik pintu itu membuat linggis di tanganku terlepas dan jatuh bergemerincing ke lantai. Lututku seketika lemas hingga aku harus berpegangan pada kusen pintu agar tidak jatuh tersungkur. Paru-paruku seakan lupa caranya menarik napas.
Ruangan di balik pintu ujung lorong itu sama sekali bukan bekas gudang berdebu yang lantainya lapuk dimakan rayap seperti yang selalu ditekankan oleh suamiku. Tidak ada debu tebal, tidak ada sarang laba-laba, dan tidak ada tumpukan barang rongsokan. Ruangan itu sangat luas, diterangi oleh puluhan lilin hitam yang menyala di setiap sudut, memancarkan cahaya kemerahan yang menari-nari menakutkan di dinding bata. Bau kemenyan yang sempat kucium sebelumnya kini bercampur dengan aroma anyir darah yang begitu pekat dan menyengat, hingga membuat isi perutku bergejolak. Udara di dalam sini terasa sangat berat, panas, dan menyesakkan dada. Di tengah-tengah ruangan, terdapat sebuah meja batu besar berbentuk persegi panjang, menyerupai sebuah altar persembahan. Permukaan altar itu dipenuhi oleh ukiran aksara kuno yang sama sekali tidak kumengerti. Garis-garis ukiran itu dilumuri oleh cairan merah gelap yang sebagian sudah mengering menjadi kerak, dan sebagian lagi masih terlihat basah. Aku memaksa kakiku yang gemetar hebat untuk melangkah maju, mendekati altar mengerikan tersebut. Mataku melebar sempurna saat melihat apa yang dipajang tepat di tengah altar itu. Itu adalah baju tidur bergambar mobil-mobilan milik anakku. Baju yang persis ia kenakan di malam sebelum ia menghilang. Baju mungil itu kini robek di beberapa bagian dan basah kuyup oleh lumuran darah segar yang masih menetes pelan ke permukaan batu altar. Tidak. Ya Tuhan, tolong jangan anakku. Rintihku dengan suara bergetar dan parau. Tanganku terulur menyentuh kain basah itu, merasakan tekstur darah yang lengket di ujung jariku, sebelum akhirnya aku menarik tanganku kembali karena ngeri. Namun, kengerian di ruangan rahasia ini ternyata tidak berhenti sampai di situ. Pandanganku beralih ke sisi-sisi altar. Di sana, berjejer rapi belasan toples kaca berukuran besar yang tertutup rapat. Tangisku tertahan di tenggorokan, berubah menjadi pekikan tertahan saat aku memberanikan diri mengintip isi toples-toples tersebut. Toples pertama berisi potongan rambut anak kecil yang diikat dengan pita kusam. Toples kedua dipenuhi kuku-kuku manusia yang sudah menghitam dan membusuk. Dan yang membuat kewarasanku nyaris putus saat itu juga adalah toples-toples terbesar yang diletakkan di barisan paling belakang. Di dalam cairan bening kemerahan yang kental itu, mengambang janin-janin bayi yang sudah kaku. Mereka diawetkan di dalam toples bagaikan pajangan eksperimen orang gila. Aku tidak mengenal siapa ibu dari janin-janin malang ini, tapi firasat keibuanku menjerit tajam, mengatakan bahwa ini semua adalah hasil perbuatan keji suamiku. Di sudut altar, tepat di sebelah baju anakku yang bersimbah darah, tergeletak sebuah buku jurnal tebal. Sampulnya terlihat sangat aneh. Warnanya pucat kemerahan dengan tekstur berkerut halus, menyerupai kulit manusia yang dikeringkan lalu dijahit menjadi sampul buku. Tanganku bergetar hebat saat aku memungutnya dan membuka halaman pertamanya. Tulisan di dalamnya menggunakan tinta merah kecoklatan, dan goresannya sangat kukenal. Itu murni adalah tulisan tangan suamiku. Mataku menyusuri setiap kalimat yang tertulis di halaman demi halaman dengan napas tersengal. Ini bukan sekadar buku harian biasa. Ini adalah sebuah salinan kontrak. Sebuah perjanjian kelam dengan iblis penguasa kegelapan. Di sana tertulis dengan jelas dan gamblang, suamiku mengikat sumpah untuk menumbalkan anak kandungnya sendiri setiap 7 tahun sekali tanpa terputus. Sebagai imbalannya, ia akan mendapatkan kekayaan yang tak akan pernah habis, kesuksesan bisnis yang absolut untuk menundukkan siapa saja, dan kehidupan yang awet muda. Tubuhku merosot jatuh ke lantai batu yang dingin. Aku menangis sejadi-jadinya, menjambak rambutku sendiri. Laki-laki yang selama ini kupuja, laki-laki yang kusebut sebagai pelindung keluarga dan ayah yang penyayang, ternyata adalah monster berdarah dingin. Ia tidak membeli rumah megah ini demi masa depan kami berdua. Ia memindahkan kami ke sini sebagai domba sembelihan untuk altar iblisnya. Dan anakku yang tak berdosa, dipersiapkan sejak ia lahir untuk menjadi tumbal ketujuh dalam siklus pesugihan laknat ini. Semua kemewahan yang kami nikmati selama ini, mobil mewah, makanan enak, dan pakaian bagus, semuanya dibayar lunas dengan darah-darah dagingnya sendiri. Aku menjerit memukul lantai batu, merasa menjadi ibu paling bodoh karena telah menyerahkan nyawa anakku ke tangan seorang pembunuh. Di tengah rasa putus asa yang menghancurkan jiwa, aku tersadar. Baju ini dilumuri darah segar, tapi tidak ada tubuh anakku di sini. Tangisannya tadi sangat nyata. Dia masih hidup, dan aku harus menemukannya sekarang juga. Aku mengusap air mataku dengan kasar menggunakan punggung lengan,
meninggalkan noda kemerahan di pipiku akibat jariku yang sebelumnya menyentuh genangan darah di altar. Aku memaksakan diri untuk berdiri tegak dan kembali mengambil jurnal bersampul kulit manusia itu. Tanganku masih gemetar tak terkendali, tapi tekad di dalam dadaku sudah bulat menyingkirkan rasa takut. Aku harus mencari petunjuk sekecil apapun di dalam buku ini untuk mengetahui di mana monster itu menyembunyikan anakku sebelum semuanya terlambat. Aku membalik halaman-halaman berikutnya secara acak. Mataku memindai setiap baris tulisan tangan suamiku dengan cepat di bawah penerangan cahaya lilin hitam yang temaram. Kebenaran demi kebenaran yang tertulis di lembar-lembar kusam itu semakin membuat perutku mual tak tertahankan. Suamiku menuliskan catatan tahun secara runut di setiap entry ritual pembunuhannya. Aku terpaku tak percaya saat mataku melihat angka tahun pada halaman-halaman awal jurnal tersebut. Tahun 1920-an. Napasku tercekat. Jika catatan ini benar, itu berarti suamiku sudah hidup lebih dari 100 tahun. Penampilannya yang gagah, wajahnya yang tanpa kerutan dan selalu terlihat di usia 30-an, staminanya yang luar biasa, semuanya adalah ilusi. Semua itu adalah hasil dari sihir gelap dan darah anak-anaknya sendiri yang ia persembahkan. Pantas saja ia selalu marah jika aku menanyakan masa kecilnya, dan rumah ini bukanlah rumah yang baru ia beli dari orang lain. Ini memang rumahnya sejak seabad yang lalu. Di halaman lainnya, aku menemukan sebuah daftar yang berisi nama-nama perempuan. Ada 6 nama yang tertulis rapi di sana, dan di samping setiap nama tersebut terdapat gambar coretan tanda silang yang ditebalkan berkali-kali. Itu pasti nama-nama perempuan malang yang pernah dinikahinya sebelum diriku. Selama ini, suamiku selalu merangkulku dan bercerita dengan nada yang begitu sedih bahwa ia adalah seorang duda yang ditinggal mati oleh mendiang istrinya karena penyakit keras bawaan. Kebohongan yang sangat rapi dan menyedihkan. Kenyataannya, di dalam jurnal ini ia menuliskan secara gamblang bagaimana ia meracuni dan mencekik istri-istrinya itu sesaat setelah mereka melahirkan anak yang ia butuhkan untuk persembahan ritual. Perempuan-perempuan malang itu hanya dijadikan wadah penetas bagi tumbal-tumbalnya. Persis seperti nasib janin-janin yang kini mengambang di dalam toples kaca menjijikkan di ruangan ini. Dan namaku tertulis dengan tinta tebal di urutan ke-7. Menunggu giliran untuk disilang. Kau tidak akan bisa menyentuh sehelai pun rambut anakku, iblis. Desisku penuh kebencian. Perhatianku tiba-tiba teralih pada noda darah di baju tidur anakku. Cairan merah kental itu menetes perlahan, menimbulkan bunyi tetesan yang pelan di atas lantai batu. Aku menyentuhnya lagi. Darah ini masih hangat. Sangat hangat. Ini berarti darah tersebut belum lama diteteskan ke atas kain ini. Jantungku kembali berpacu liar. Aku buru-buru membalik halaman jurnal tersebut menuju lembar paling akhir yang terisi tulisan, mencari tahu kapan ritual puncak pembunuhan anakku akan benar-benar dieksekusi. Ada sebuah gambar lingkaran besar berwarna merah di halaman terakhir itu. Di dalam lingkaran tersebut tertulis sebuah kalimat penutup yang membuat darahku membeku. Malam ini, tepat pada saat bulan purnama mencapai titik tertinggi di langit, leher tumbal ke-7 akan kutebas. Darahnya akan kuminum dan kejayaan abadi 100 tahun ke depan akan kembali menjadi milikku. Aku langsung menoleh ke arah sebuah celah sempit menyerupai jendela ventilasi di dekat langit-langit ruangan batu ini. Dari balik kaca yang berdebu tebal, aku bisa melihat cahaya bulan purnama bersinar sangat terang menyinari langit malam. Aku melirik jam dinding kecil di lorong luar. Waktu sudah menunjukkan pukul 11:20. Tengah malam hanya berjarak kurang dari 40 menit lagi. Ritual puncaknya akan segera terjadi, dan suamiku jelas membohongiku soal perginya ia keluar kota. Ia pasti bersembunyi di sekitar rumah ini, menunggu waktu yang tepat untuk muncul. Aku melempar jurnal itu ke lantai dan mulai menggeledah setiap sudut dinding batu ruangan ini dengan panik. Anakku pasti ada di bawah sini. Suara tangisannya tadi terdengar teredam namun sangat dekat. Tanganku meraba dinding-dinding batu di belakang altar, menekan setiap celah batuan untuk mencari sakelar tersembunyi. Saat tanganku menekan kuat sebuah ukiran berbentuk kepala kambing di dinding belakang altar, bagian lantai batu di bawah kakiku bergetar. Lantai di balik altar itu bergeser perlahan dengan suara derit batu bergesekan yang sangat keras. Sebuah lubang persegi panjang terbuka, menampakkan deretan anak tangga batu yang sangat sempit dan curam, menjulur jauh ke bawah menuju kegelapan ruang bawah tanah. Udara dingin dan bau apek berhembus keluar dari lubang itu, dan dari dasar kegelapan sana,
Aku mendengar suara anakku terbatuk pelan. Ibu. Ibu datang. Sayang, balasku. Tanpa membuang waktu sejenak pun, aku memungut linggis besiku yang tergeletak di lantai, menggenggamnya erat-erat bak senjata pamungkas, dan melangkah menuruni anak tangga gelap itu untuk menjemput darah dagingku. Baru 3 anak tangga aku turuni, menembus kegelapan lorong batu yang pengap dan berbau busuk, indera pendengaranku menangkap sebuah suara yang membuat darahku seketika membeku. Terdengar dentuman keras dari arah lantai 1. Pintu utama rumah ini baru saja didobrak atau dibanting dengan tenaga yang luar biasa kasar. Suara langkah kaki sepatu bot yang berat bergema memecah keheningan rumah, menaiki tangga kayu dengan kecepatan yang tidak normal. Suamiku tidak pergi keluar kota. Ia kembali, dan ia tahu aku telah merusak rencananya. Beraninya kau menghancurkan pintuku. Raungannya menggelegar dari ujung lorong. Suaranya terdengar mengganda dan berat, tidak seperti suara manusia biasa. Langkah kakinya terdengar berlari kencang menuju ruangan ini. Aku tahu aku tidak akan sempat turun ke bawah dan menyelamatkan anakku lalu kembali naik tanpa berpapasan dengannya. Lorong batu ini sangat sempit. Menjebakku jika aku memaksakan diri turun sekarang. Dengan panik, aku berbalik naik kembali ke ruangan altar. Aku memadamkan beberapa lilin di dekat pintu masuk lorong bawah tanah agar area itu tertutup bayangan gelap. Lalu aku menyembunyikan diriku di balik sebuah lemari kayu kuno yang besar di sudut ruangan. Kedua tanganku mencengkram erat linggis besi yang sedingin es. Napasku tertahan di tenggorokan saat kulihat bayangan suamiku muncul di ambang pintu yang telah kuhancurkan. Ia berdiri di sana dengan napas terengah-engah. Matanya menatap liar ke sekeliling ruangan yang terang oleh sisa lilin hitam. Penampilannya kini sungguh mengerikan. Wajahnya yang biasanya tampan kini dipenuhi urat-urat hitam yang menonjol tebal di balik kulitnya. Matanya sepenuhnya merah menyala, memancarkan amarah yang murni dan kejam. Ia bukanlah pria yang kunikahi, melainkan monster yang bersembunyi di balik kulit manusia. Keluar kau, istriku yang bodoh. Kau pikir kau bisa bersembunyi dariku di rumahku sendiri? Desisnya. Suaranya terdengar seperti 2 orang yang berbicara bersamaan. Kau seharusnya patuh. Kau hanya kubutuhkan untuk merawat tumbal kecil itu sampai waktunya tiba. Jika kau diam saja, kau bisa hidup sedikit lebih lama dan menikmati sisa hartaku. Aku menggigit bibirku kuat-kuat hingga terasa rasa anyir darah demi menahan isak tangisku. Tanganku gemetar hebat. Ia berjalan perlahan mengitari altar. Tangannya yang panjang menyentuh buku jurnal bersampul kulit yang tadi kulempar ke lantai. Saat ia membungkuk untuk mengambil buku itu, ia membelakangiku. Inilah satu-satunya kesempatanku. Dengan sisa keberanian yang kumiliki, aku melompat keluar dari persembunyianku. Aku mengangkat linggis besi yang berat itu tinggi-tinggi dan mengayunkannya sekuat tenaga ke arah belakang lutut kanannya. Brak! Terdengar bunyi tulang yang retak keras. Suamiku menjerit marah. Suaranya memekakkan telinga. Ia kehilangan keseimbangan dan jatuh berlutut di atas lantai batu. Namun, sebelum aku sempat memukulnya lagi, ia memutar tubuhnya dengan sangat cepat dan mengayunkan punggung tangannya menghantam perutku. Pukulannya terasa seperti dihantam batu bata. Tubuhku terpental ke belakang, menabrak dinding batu dengan keras hingga linggis terlepas dari genggamanku. Pandanganku berkunang-kunang, paru-paruku seakan menolak menarik napas. Jalang sialan, makinya sambil berusaha berdiri meski kaki kanannya terlihat bengkok tidak wajar. Ia berjalan menyeret kakinya ke arahku, tangannya yang berkuku panjang dan kotor terulur hendak mencekik leherku. Aku tahu aku tidak bisa melawannya dengan tenaga fisik. Sambil menahan rasa sakit yang luar biasa di sekujur tubuhku, aku merangkak ke samping, menghindar dari cengkeramannya yang hanya mengenai udara kosong. Ia tersungkur ke depan. Tanpa membuang waktu 1 detik pun, aku meraih linggis besiku yang tergeletak di dekat kaki altar, lalu menendang sisa lilin yang menyala di atas altar ke arahnya. Api dengan cepat menyambar taplak meja altar yang berlumuran darah kering dan minyak. Memanfaatkan kepanikannya saat api berkobar sesaat, aku membalikan badan dan berlari sekencang-kencangnya menuju lubang lorong bawah tanah. Aku melompat menuruni anak tangga batu yang gelap gulita itu, tidak peduli kakiku beberapa kali terpeleset dan terbentur dinding yang kasar. Sayup-sayup dari atas, kudengar auman suamiku yang menjanjikan kematian menyakitkan untukku. Permainan kucing dan tikus ini telah mencapai puncaknya, dan aku harus sampai kepada anakku sebelum iblis itu menyusulku.
Udara di ruang bawah tanah itu terasa sangat lembab, dingin, dan berbau amis seperti darah yang membusuk. Tidak ada penerangan selain cahaya remang-remang dari lilin merah yang disusun melingkar di tengah lantai tanah yang lembek. Di tengah lingkaran lilin itu, terlukis sebuah simbol bintang terbalik berukuran raksasa menggunakan cairan merah yang kental. Dan di titik tengah simbol itulah, mataku menangkap sosok kecil yang paling berharga di dunia ini. "Anakku!" jeritku parau, melemparkan linggisku dan berlari menghampirinya. Ia terbaring di atas tanah yang kotor. Kedua tangan dan kakinya diikat kuat dengan tambang tebal, tubuh mungilnya hanya mengenakan celana pendek. Matanya terpejam rapat, wajahnya sangat pucat, dan bibirnya membiru. Aku merengkuh tubuhnya yang dingin ke dalam pelukanku, menangis sejadi-jadinya sambil berusaha melepaskan ikatan tambang yang melukai pergelangan tangannya. Ia masih bernapas, meskipun sangat lemah. Aku menepuk pipinya berulang kali, mencoba menyadarkannya, tetapi pengaruh bius atau ilmu hitam yang diberikan suamiku sangat kuat. "Ibu di sini, sayang. Ibu akan membawamu pulang. Kita akan pergi dari sini," bisikku di sela-sela tangisku yang pecah. Namun, usahaku terhenti ketika kudengar suara langkah kaki yang terseret menuruni tangga batu. Suamiku telah berhasil menyusul. Ia berdiri di ujung bawah tangga, wajahnya yang separuh tertutup bayangan tampak sangat murka dan penuh kebencian. Di tangannya, ia menggenggam sebuah pisau belati kuno berkarat yang bentuknya melengkung mengerikan. "Lepaskan tanganku dari tumbal itu, atau aku akan mengulitimu hidup-hidup di sini," ancamnya dengan suara yang menggetarkan dinding-dinding gua buatan ini. Ia mulai merapalkan mantra dalam bahasa yang tidak ku mengerti. Suaranya menggema, beresonansi dengan aura gelap di ruangan ini. Tiba-tiba, suhu udara turun drastis hingga napasku menghasilkan uap putih. Angin kencang berhembus entah dari mana, mematikan separuh lilin yang ada. Dari sudut-sudut gelap ruangan ini, kepulan asap hitam pekat mulai bermunculan, menyatu dan membentuk siluet makhluk besar yang tidak berwujud nyata, namun memiliki mata semerah darah yang menatap lapar ke arah anakku. Itu adalah entitas iblis yang diikat perjanjian dengan suamiku. Waktu tengah malam telah tiba. Bulan purnama bersinar lurus dari celah ventilasi sempit di atas, menyorot tepat ke tengah lingkaran gaib tempat aku dan anakku berada. Suamiku mengangkat belatinya, siap menerjang kami berdua demi menyelesaikan ritualnya dan mendapatkan kejayaan abadinya. Di tengah keputusasaan yang melumpuhkan akal sehat, mataku tertuju pada sebuah meja kayu kecil di sudut ruangan yang dijaga oleh dua patung batu berbentuk gargole. Di atas meja itu terdapat sebuah kendi tanah liat berwarna hitam kelam, diikat dengan kain putih yang dipenuhi tulisan darah. Firasatku berteriak bahwa itu adalah inti dari seluruh perjanjian terkutuk ini. Wadah pengikat roh. Suamiku melangkah maju, belatinya terayun. Namun, aku tidak membalas serangannya atau melindungi tubuh anakku dengan badanku sendiri. Aku menyambar linggis besiku dari tanah, bangkit berdiri, dan dengan kecepatan yang dipicu oleh adrenalin dan rasa cinta seorang ibu, aku berlari menerjang ke arah meja sudut tersebut. "Jangan sentuh itu," jerit suamiku panik, matanya membelalak ketakutan untuk pertama kalinya. Ia mencoba mengejarku, namun kaki kanannya yang patah membuatnya terjatuh tersungkur. Aku mengangkat linggis besi tinggi-tinggi. "Mati kau, iblis!" teriakku. Dengan sekuat tenaga, kuhantamkan linggis itu tepat ke kendi hitam kelam tersebut. Kendi itu hancur berkeping-keping. Suara lengkingan yang sangat tinggi dan menyakitkan telinga seketika meledak di ruangan itu. Asap hitam berbau bangkai meletup dari sisa pecahan kendi, menyebar dengan sangat cepat. Suamiku berteriak histeris, memegangi kepalanya yang seakan mau pecah. Kontrak darahnya telah putus. Entitas bayangan bermata merah yang semula mengincar anakku, kini berbalik arah karena merasa ditipu dan kehilangan pengikatnya. Makhluk bayangan itu menukik tajam, menerkam suamiku yang menjerit kesakitan. Tubuh suamiku mulai mengering dan menyusut dengan kecepatan mengerikan, seakan seluruh kehidupan dan usianya yang ratusan tahun direnggut paksa dalam hitungan detik. Aku tidak membuang waktu melihat akhir mengerikan pria itu. Aku segera kembali ke tengah lingkaran, menggendong tubuh anakku yang pingsan, dan berlari sekencang mungkin menaiki tangga batu. Rumah besar itu kini mulai bergetar hebat. Gempa lokal yang disebabkan oleh hancurnya sihir hitam mulai meruntuhkan dinding-dinding bata tua. Aku berlari menembus lorong, menuruni tangga utama,
dan keluar menembus pintu depan tepat sebelum atap lantai 2 runtuh dengan suara bergemuruh yang dahsyat. Aku berlari menembus hujan deras malam itu, memeluk anakku erat-erat, meninggalkan mimpi buruk itu selamanya. Kami pindah ke sebuah kota kecil di pesisir, memulai hidup baru dengan identitas yang baru. Aku bekerja keras membangun lembaran baru yang bersih dari darah dan air mata, memastikan anakku tumbuh menjadi anak yang ceria dan melupakan semua memori buruk di rumah terkutuk itu. Perlahan, tawa anakku kembali, dan kedamaian mulai menyelimuti hidup kami yang sederhana. Namun, kedamaian itu sedikit terusik malam ini. Saat aku masuk ke kamarnya untuk merapikan selimut, anakku sedang tertidur lelap. Buku gambarnya tergeletak terbuka di lantai sebelah tempat tidur. Saat aku memungutnya, jantungku berdegup kencang. Di halaman buku gambar itu, dengan krayon berwarna merah, anakku menggambar sebuah simbol bintang terbalik yang sangat besar dan detail. Simbol yang persis sama dengan yang ada di lantai ruang bawah tanah altar darah suamiku. Apakah kutukan itu benar-benar sudah berakhir? Aku tidak tahu, dan aku hanya bisa berdoa memohon perlindungan setiap malamnya. Itulah ceritaku. Gimana pendapatmu tentang cerita ini? Jangan lupa like jika suka, dan subscribe agar tak ketinggalan cerita lainnya. Cek link di deskripsi untuk lihat playlist ceritaku yang lain. Semoga sehat selalu, sampai jumpa.